إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في سورة الأخرى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واذكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah berkat kasih sayangnya, karunia-Nya kepada kita, sehingga bapak-bapak, saudara-saudaraku dapat menggerakkan langkah kaki, dapat mengayunkan tangan, serta niat lillahi ta'ala. Semoga langkah kaki kita serta ayunan tangan kita ke Masjid Akramun Nas ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di buku catatan amal kebaikan kita yang mengantarkan bapak-bapak, saudara-saudaraku menuju surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Jumat kali ini seolah-olah adalah Jumat yang terakhir dalam kehidupan kita, karena tidak ada jaminan kita bisa menghadiri Jumat yang akan datang. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudaraku dalam keadaan sakit yang berat, atau dalam perjalanan yang jauh, atau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita jadikan Jumat ini menjadi Jumat yang berkualitas. Amin. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan senantiasa kita bersalawat dan salam kepada Nabi, mudah-mudahan kelak di akhirat nantinya kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar yang akan diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat meminum di telaga Al-Kautsar yang disediakan oleh Allah buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, Khatib setiap Jumatnya mengingatkan, berpesan kepada kita semua, khususnya pada diri Khatib dan pada umumnya pada bapak-bapak, saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah fi kulli makan, dimanapun kita berada, baik kita berada di tempat yang sunyi sekalipun, atau di keramaian, atau di tempat yang jauh dari orang, tak ada seorang pun yang melihat kita, tak ada seorang pun yang mengetahui kita, tak ada seorang pun yang mendengar kita. Yakin dan percaya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jangankan apa yang kita ucapkan, jangankan apa yang kita tuturkan, yang kita perbuat,
apa yang terbetik di hati kita, di niat kita. Allah Maha mengetahuinya. Alimul ghaibi was syahadah. Allah mengetahui yang waif, apalagi yang nyata. Wa bi kulli zaman, kapanpun waktunya, baik di waktu pagi, siang, sore hari, bahkan malam, bahkan mau tidur pun kita takut dan khawatir sekiranya Allah mencabut nyawa kita, ketika itu kita sedang berbuat maksiat kepadanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Adapun judul khutbah yang khatib bawakan pada Jumat kali ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh MDI KUA Kecamatan Bangkinang Kota dengan tema harta yang halal. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, kita di dunia ini pastilah memiliki harta benda sedikit banyaknya. Kita mencari nafkah, kita berusaha, kita bekerja, pasti menghasilkan sedikit banyaknya harta finansial, harta benda, baik harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, baik berupa tanah, kendaraan dan sebagainya, atau duit di deposito. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, perkara halal dan haram adalah perkara yang sangat penting kita perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 172. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibat. Hai orang-orang yang betul-betul beriman, makanlah oleh kalian min thayyibat, dari sesuatu yang baik. Ma razaqnakum, apa-apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Waskuru lillah, setelah itu kita bersyukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar menyembah Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, Allah mengingatkan kita, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari sesuatu yang baik-baik, yang halal dan thayyibah. Halal secara zat, halal secara mendapatkannya. Kalau makan babi kita tentu tidak, kalau makan anjing kita tentu tidak, makan yang kotor tentu tidak. Cuma halal secara penghasilan, cara mendapatkan harta benda, apakah dari mengelabui orang, menipu orang, dan sebagainya. Ini bukan perkara mudah, karena halal haram akan bersangkut paut di padang mahsyar. La tazulu qadaman 'abdin yaumal qiyamah hatta arba'a yus'al. Tidak akan bergerak kaki anak manusia di padang mahsyar hingga ditanya 4 soal, 4 perkara. Salah satunya adalah yang ditanya oleh Allah nantinya, an malihi fi min aina iktasaba wa ma anfaqahu. Dari mana datangnya harta benda finansial dan untuk apa dipergunakan. Nah, ini pertanyaan yang sulit. Oke lah,
kalau kita lulus halal haram? Di pertanyaan kedua, wa ma anfaqahu, untuk apa kalian gunakan? Betapa banyak orang selamat dari pertanyaan min aina iktasaba, namun yang kedua kenanya wa ma anfaqahu, untuk apa digunakan? Untuk main game saja, untuk berjudi saja, untuk berzina, untuk maksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Walaupun kita gunakan untuk infak, belum tentu berfaedah. Kenapa? Min aina iktasaba, dari mana datangnya harta? Oke lah kita gunakan untuk infak, tapi hasilnya dari mana? Hasil korupsi, hasil nepotisme, hasil kolusi, hasil subuhat. Jangankan yang haram, yang subuhat saja Nabi anjurkan kita meninggalkannya, apalagi yang haram. Di ayat yang lain apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta saudara kalian dengan cara yang batil. Batil di sini tidak dengan yang hak, tidak dengan jual beli, tidak dengan sewa menyewa, tidak gadai menggadai, tidak sesuai syariat. Menipu temannya, mengelabui temannya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta saudara kalian dengan cara batil. Bukan asal makan kenyang, pakaian bagus, rumah bagus, yang penting kita nyaman. Biarlah orang kena tipu, biarlah orang kena dizalimi. Na'udzubillah. Mencari nafkah itu ibadah. Mencari nafkah bernilai ibadah. Indahnya Islam. Wa ma sabilullah illa man qutila man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah wa man sa'a ala iyalihi fa fi sabilillah. Apa kata Nabi? Orang yang berjihad itu bukan saja orang yang mati di medan perang saja, tetapi orang yang berjihad itu termasuk juga orang yang menafkahi orang tuanya. Fafil fisabilillah, itu juga termasuk jihad fisabilillah. Begitu juga orang yang mencari nafkah, bekerja untuk keluarganya, ala iyalihi fafil fisabilillah, maka itu juga termasuk jihad. Mencari nafkah dari pagi sampai sore, sore sampai malam, bahkan lembur, itu bernilai ibadah kalau itu di jalur yang hak, kalau itu sesuai dengan koridor Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, kita niatkan dari rumah, keluar dari pintu rumah, mengais rezeki, mencari nafkah. Fa idza qudiyatis shalah, apabila salat telah didirikan, apabila salat ibadah telah ditegakkan, fantaziru fil ard, bertebarlah kalian di permukaan bumi Allah. Disuruhnya kita, diperintahkannya kita mengais rezeki. Wabtaghu min fadlillah. Untuk apa kita disuruh Allah bertebar di muka bumi ini? Untuk mengais rezeki karunia Allah. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, yang penting halal. Yang ketiga, sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti ada sebab musabab. Sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti ada mudaratnya. Apa mudaratnya kalau kita memakan harta yang haram?
Apa mudaratnya kalau kita menghasilkan duit yang haram? Apa kata Imam Malik? Ma'akhazu haram fahuwa haram. Sesuatu yang dihasilkan dari yang haram, maka hasilnya haram. Ini perlu. Satu, dampak musabah kita menggunakan hasil yang haram. Yang pertama, memakan harta yang haram akan berdampak kita mendurhakai Allah dan kita mengikut jejak-jejak setan. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah oleh kalian sesuatu yang halal di permukaan bumi ini. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah setan. Kalau kita mengikuti langkah setan, berarti kita memakan yang haram. Allah cegah kita, hai orang, hai sekalian manusia, makanlah yang halal yang ada di permukaan bumi, baik zatnya ataupun mendapatkannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah setan. Kalau kita makan yang haram, duit hantu dimakan iblis. Nah, ini pepatahnya ya. Duit hantu, setan dimakan iblis. Yang kedua, kenapa Allah melarang kita memakan yang haram atau penghasilan yang haram? Yang kedua, membuat semangat ibadah kita berkurang. Kenapa semangat kita berkurang dalam ibadah? Mungkin ada sesuatu subuhan yang masuk di dalam perut kita, yang masuk di dalam perut istri, perut anak, perut anggota keluarga kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Hai sekalian rasul, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, wa'malu, beramal salehlah, wa'malu salihan, maka beramal soleh. Berarti memakan yang haram akan berakibat kepada ibadah. Tak ada semangat ibadah, loyo, lesu, putur. Nah, ini perlu kita. Mungkin ada yang masuk dalam rumah kita sesuatu yang haram. Kalau anjing mungkin tidak, kalau babi mungkin tidak. Tapi penghasilan kita dari mana? Yang ketiga, badan yang tumbuh dari yang haram, dari penghasilan yang haram, akan dijilat-jilati oleh api neraka. Pernah Nabi bicara sama Ka'ab bin Ujrah. Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabat min sukti illa kanatin nar. Hai Ka'ab bin Ujrah, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka berhaklah neraka menjilat-jilatinya. Aula lebih utama, lebih berhak api menjilat-jilat badannya. Jangankan api neraka, api di atas dunia saja kita tak mampu menahannya. Yang keempat, yang terakhir, akibat memakan yang haram atau sebab Allah mengharamkan yang haram itu, doa kita sulit Allah kabulkan. Di dalam hadis Arba'in, apa kata Nabi? Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah menyukai yang elok-elok, yang bagus-bagus. Allah tidak menyukai yang habis, yang haram,
yang busuk. Di ujung hadis ada seorang laki-laki Arabi, Arab Badawi, Arab pedalaman, berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, yang dimakannya dari yang haram, penghasilan haram. Wa masrabuhu haram, yang diminumnya dari penghasilan yang haram. Wa mal'abuhu haram, dan apa yang dipakainya dari penghasilan yang haram. Fa'anna yustajabah, bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah? Jangan salahkan Allah. Kita kan banyak menyalahkan Allah. Sudah patah gigi berdoa, tak juga dikabulkan. Sudah beruban di atas kepala, belum juga Allah kabulkan. Bosanlah aku berdoa, ternyata kitalah penyebab doa itu tidak Allah kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad, katakanlah aku dekat. Apabila hambaku berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Semua doa Allah kabulkan dengan syarat falyastajibu li, penuhi perintahku. Allah perintahkan kita makan yang halal, kita makan juga yang haram. Allah perintahkan kita tinggalkan subuhat, kita lakukan yang subuhat, jangan yang haram. Yang subuhat kita lakukan. Wal yu'minu biha, yakinlah akan firman Allah, yakinlah dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum